Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu bihudahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ana Ustaz hadani Allahu wa iyyakum. Kaifa halukum jami'an? Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini, di hari yang sangat cerah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini antum masih semangat dalam belajar. Tayyib. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang tiada sekutu baginya, Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan di antara keduanya. Anak-anak Ustaz hadani Allah wa iyyakum. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga datangnya hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Anak-anak Ustaz hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita yaitu kenikmatan, nikmat Islam dan iman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa as-sihhah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tayyib. Ya anak-anak Ustaz hadani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini dapat kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Anak-anak Ustaz, dimanapun antum berada, tetaplah ingat apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Watba'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapuskannya. Anak-anak Ustaz hadani Allah wa iyyakum. Ustaz ingatkan kembali pada antum dimanapun antum berada, jika ada bagaimanapun kondisi antum saat ini, ketika ingin belajar dengan anak-anak Ustaz, maka hendaklah persiapkan buku antum. Hendaklah persiapkan buku antum dan juga catatannya dan pena. Ketika antum belajar, ketika ada hal-hal penting dalam pelajaran, hendaknya dicatat. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita kembali lagi di pembelajaran kita, yaitu pembelajaran sharaf yang kita ambil kitab Tasrif Dasar. Alhamdulillah kita telah selesai di bab pertama,
yaitu mengenai al-kalimah. Dan insyaallah taala kita hari ini masuk ke bab kedua. Bab kedua yaitu al-harakah, pengantar studi sharaf, yaitu al-harakah. Sekarang kita belajar mengenai al-harakah. Ngerti al-harakah? Al-harakah bisa disebut juga pada dalam bahasa kita artinya baris. Harokat atau yang biasa dikenal dengan istilah baris adalah apa yang berfungsi sebagai tanda baca untuk huruf-huruf hijaiyah yang terangkai dalam suatu kalimat. Itu adalah harokah. Baik. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang al-harakah. Skor besar. Baik. Al-harakah. Tayyib. Tayyib. Kita baca sekali lagi pengertiannya. Harokat atau yang biasa dikenal dengan istilah baris adalah apa yang berfungsi sebagai tanda baca, yang berfungsi sebagai tanda baca untuk huruf-huruf hijaiyah yang terangkai dalam suatu kalimat. Tayyib. Contohnya ya, contohnya al-kalimah, al-harakah, al-harakah. Tayyib. Contoh kalimatnya apa? Contohnya muslimun, muslimun. Tayyib. Harakatnya apa saja yang ada di muslimun? Mim,
mimnya berdomah. Jadi harokat yang ada di situ adalah waw. Sin dia sukun, berarti harokat yang ada adalah sukun, tanda baca sukun. Yang ada lam dia berharokat kasrah, berarti harokat yang ada adalah kasrah. Dan terakhir adalah mim, dia tanwin, berarti harokat yang ada ialah tanwin. Hakada, ini harokah. Contohnya kita terjemahkan ya. Tadi sudah disebutkan dalam kitab bahwasanya harokat artinya adalah apa yang berfungsi sebagai tanda baca. Harokat adalah apa yang berfungsi sebagai tanda baca untuk huruf-huruf hijaiyah yang terangkai dalam suatu kalimat. Contohnya, kalimat itu adalah muslimun. Harokat ini untuk mengenali bacaannya. Contoh mim, dia harokatnya dhammah, jadi dikenal dengan mu. Seperti itu dengan huruf sin, dia sukun, muslimun, jadi terkenal dia bacaannya bisa dapat dibaca seperti darbun. Contoh lainnya darbun. Huruf apa yang ada di dalam kalimat darbun? Yaitu ada huruf do. Huruf do. Harokatnya apa? Fathah. Berarti di sini dia fathah. Fathah ya kan? Kemudian huruf ra. Sukun dia. Ra sukun. Berarti dia harokatnya sukun. Ya kan? Harokatnya sukun. Kemudian ada huruf ba, tanwi dhammatain. Harokatnya sini dhammatain. Hakada ila akhir. Baik. Tayyib. Ini mengenai harokat atau baris. Jadi anak ustaz, ketika kita memberi baris dalam sebuah tulisan dan sebuah kalimat, maka pas dia di atasnya dibuat seperti yang terletak di kalimat mim, sin, lam sama mim lagi, muslimun. Tayyib. Itu mengenai harokat ya anak ustaz. Tayyib. Di sini ada grup harokat namanya. Grup harokat. Berikut adalah bentuk-bentuk harokat untuk tanda baca huruf hijaiyah. Berikut adalah bentuk-bentuk harokat untuk tanda baca huruf hijaiyah. Ini kita perkenalan mengenai harokah. Taib. Harokah itu dia ada dhammah, kasrah. Taib, kita diagramkan seperti biasa. Harokat itu dia ada berapa anak-anak ustaz? Taib, ini kita hapus ya. Taib, al-harakah. Al-harakah. Al-harakah itu terbagi menjadi 4.
1, 2, 3, 4. Itu dia al-harakah, ada 4 pembagian. Yang pertama ad-dhammah. Pertama ad-dhammah, dhammatun. Dhammatun. Itu dhammah ya. Yang kedua fathatun. Fathatun. Hatun. Yang ketiga kasratun. Kasratun. Yang terakhir sukunun. Sukun. Baik. Ini dia harakah dalam bahasa Arab. Al-harakah dalam bahasa Arab itu ada menjadi 4. Dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Dhammah dia seperti ini. Tuh. Contohnya. Baik. Dhammah seperti ini dia ya. Dhammah itu dia seperti ini. Atau itu dhammah. Adapun fathah dia di atas, garis atas dia. Adapun dia untuk yang kasrah dia garis bawah. Dia di bawah garisnya. Di bawah dia. As-sukun kadzalik. As-sukun. Dia di atas garisnya. Sukun. Contohnya kita bikin dalam contoh sebuah kalimat. Muslimun. Contoh di sebuah kalimat ya. Misal muslimun. Berarti dia harokatnya dhammahnya di sini. Mus di atasnya. Muslimun. Contoh dia di fathah. Contohnya di fathah masjidun. Mas, garis bawah dia. Atas, masjidun. Fathah itu di atas. Kasrah dia muslimun. Perhatikan. Dia ya, garisnya di bawah. Sukun. Contoh dia bismillah atau bas. Bismi. Bismi. Ini dia sukunnya di sini. Contoh ketika dia dhammah, dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Itu dia harakatnya. Dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Baik.
Baik. Dari sini nanti keluar dia namanya dhammatain. Dhammahnya 2. Di sini nanti keluar dia dhammatain. Dari sini keluar fathatain. Sini kasratain. 2 kasrahnya. Garis bawahnya 2. Baik. Dan ada juga yang namanya tasydid. Tasydid seperti yang ada di kitab antum ya. Bisa dilihat halaman 11 di kitabnya. Afwan, sedikit Ustaz ulang bahwasanya harokat itu ada 8. Afwan ya, Ustaz ulang. Harokat itu dalam bahasa Arab ada 8. Ada namanya dhammah, fathah, kasrah, sukun, ada namanya tasydid. Baik, ini Ustaz hapus sebentar ya. Dhammah. Baik. Al-harakat. Yang pertama dia namanya dhammah. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Ada yang namanya tasydid. Ada dia dhammatain. Ada dhammatain. Tayyib. Al-harakat dhammah, fathah, kasrah, sukun, tasydid, dhammatain, fathatain, kasratain. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan 8. Baik. Harakat dalam bahasa Arab itu ada 8. Yang pertama dhammah. Dhammah dia dhammah, fathah, kasrah, sukun, tasydid, dhammatain, fathatain, kasratain. Baik. Jika kita aplikasikan dalam sebuah kalimat, contohnya dhammah, dia garis bawah seperti ini ya. Muslimun, dhammah dia. Fathah masjidun, ma atau kasrah, mi, kasrah dia ya. Atau dia tasydid, bas, atau bassa. Tasydid itu dia bisa bassa, bisa dia fathah,
bassa, bassi, bassu, itu dia tasydid. Ada namanya dhammatain, muslimatun, dhammatain, fathatain, masjidan, atau kasratain, musliman. Ini dia. Seperti itu ya anak-anak Ustaz. Al-harakah dia ada 8 keturunannya dalam bahasa Arab. Ada yang namanya dhammah, fathah, kasrah, sukun, tasydid, dhammatain, fathatain, kasratain. Hakada. Taib. Jika ada yang mau ditanya mengenai harokat, tafadhal ya anak-anak Ustaz, hadani Allah wa iyyakum. Perhatikan namanya fathatain, dhammatain, kasratain. Sering disebut juga dengan tanwin dhammah. Maksudnya tanwin dhammah, 2 dhammahnya. Tanwin fathah, warnanya fathahnya 2. Atau tanwin kasrin, sama itu ya. Tanwin kasrin dengan kasratain sama. Dalam kitab antum disebut dengan tanwin dhammah, tanwin dhammah, atau ini tanwin fathah, ini tanwin kasri. Sama itu ya. Fathatain sama dengan tanwin dhammah. Dhammatain sama dengan tanwin dhammah. Fathatain sama dengan tanwin fathah, atau kasratain sama dengan tanwin kasrah. Baik. Ini mengenai al-harakah. Tapi anak-anak Ustaz, kita lanjut sedikit mengenai al-maddiyah. Grup huruf maddiyah maksudnya yang panjang. Taib. Kita hapus ini, kita masuk kepada mad dalam bahasa Arab. Al-harakah.
Dia grup huruf maddiyah. Ini huruf maddiyah. Huruf atau dalam jamaknya al-ahruf, jamaknya ahruf. Al-ahruf al-maddiyah. Maddiyah. Tayyib. Kita bahas tentang yang kedua, ahruf maddiyah, huruf-huruf mad. Kita baca sedikit pengertiannya. Dalam suatu kalimat terkadang ada huruf yang panjang, ada huruf yang dibaca panjang, dan berikut adalah huruf-huruf maddiyah yang berfungsi untuk memanjangkan harokat suatu huruf. Baik. Huruf mad itu ada berapa? Ada 3. Huruf mad itu ada 3. Yang pertama ada alif, ada ya, dan ada waw. Alif, waw, dan alif, ya, dan waw. Itu dia. Alif, Ustaz ulang, huruf mad itu ada 3. Ahruf al-maddiyah. Mad ada 3. Alif maddiyah ada 3. Top 3 ya. Yang pertama alif. Alif. Yang kedua ada namanya ya. Huruf ya. Ada namanya waw. Baik. Macam-macam dari setiap jenis dari ini, huruf-huruf mad ini ada fungsinya. Alif fungsinya untuk apa? Alif fungsinya untuk yang maftuhah. Fungsinya adalah alif itu memanjangkan yang maftuhah. Al-maftuhah. Yaitu al-maksurah. Al-maksurah atau yang berkasrah. Al-maksurah ini al-madmumah. Maftuhah. Baik. Ini dia ya. Huruf-huruf ada 3, alif, ya, dan waw. Yang alif memanjangkan yang maftuhah. Contohnya berbaris atas. Contohnya sa atau ma atau ta atau la atau na, ba. Itu dia, memanjangkan ke atas, memanjangkan yang berbaris atas. Adapun ya memanjangkan yang kasrah, yang bergaris bawah. Si atau mi atau li atau ni atau bi atau fi. Itu dia.
Yang matmumah dia memanjangkan waw, dia matmumah namanya, matmumah, dhammah. Contohnya bu atau su atau nu, saya juga nu, bu, itu dia. Itulah fungsi dari setiap mad. Ada alif, ya dan waw. Alif untuk yang maftuhah, ya untuk yang maksurah, waw untuk yang matmumah. Contohnya yang maftuhah sa, ta, na, ba, la. Yang kasrah dia maksurah si, mi, li, fi ila akhir. Yang matmumah dia bu, lu atau nu, hakada. Tayyib. Mafhum sampai di sini? Fahimtum? Tayyib. Naktafi bihada. Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan ya anak ustaz atas segala ala husni ihtimamikum wa istima'ikum, dan ustaz minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan ustaz dalam penyampaian, karena keburukan datangnya dari ustaz dan kebaikan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Naktafi bihada, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.